Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS mengenai letak dan luas Indonesia. Mari sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu silahkan kalian persiapkan alat tulis serta buku paket IPS kalian ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Yang kedua, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai, karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berubah dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Secara astronomis atau dilihat dari garis lintang dan garis bujur, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk dalam wilayah tropis. Wilayah tropis ini dibatasi oleh garis lintang pada titik 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi tempat tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia, sinar matahari yang selalu ada sepanjang tahun, dan suhu udara yang tidak terlalu ekstrim, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di dalam ataupun di luar rumah. Selain dilihat dari posisi koordinatnya atau letak astronomis, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Nah, yang dimaksud secara geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, kalau secara geografis, Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Australia yang ada di sebelah selatan dan benua Asia yang terletak di sebelah utara. Lalu untuk samudranya yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia yang ada di sebelah barat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, sedangkan untuk batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timur Leste. Coba sekarang kalian perhatikan peta yang tampil pada layar kalian. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara tujuan di Eropa. Indonesia
Juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Nah, letak geografis ini memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Indonesia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan masuknya berbagai agama di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Indonesia bisa menjual hasil sumber daya alam ke negara-negara Eropa. Yang keempat adalah pengaruh negatif. Budaya Barat yang memengaruhi budaya Indonesia, seperti pergaulan bebas. Dan yang kelima juga adanya pengaruh negatif berupa Indonesia sangat rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang. Setelah mempelajari letak Indonesia secara astronomis dan geografis, kita akan mempelajari letak Indonesia secara geologis. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia, yang tentunya memiliki keuntungan. Mari kita bahas. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Yang posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Coba kalian perhatikan peta yang tampil di layar kalian saat ini. Pada gambar A, itu merupakan perbandingan wilayah Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan wilayah B adalah perbandingan Indonesia dengan Australia. Untuk gambar C adalah perbandingan Indonesia dengan Eropa. Dan gambar D adalah perbandingan wilayah Indonesia dengan Cina. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.